Ken Sagopi, seri 181, Rarasati Rabi. Patih Sorogupito melanjutkan mengenalkan keluarga kerajaan. Sedangkan putri bungsu Prabu Basudewa adalah Dewi Worosumbodro atau Brotojoyo, juga disebut Roro Ireng. Dialah yang sekarang sebagai pendamping mempelai di sebelah kanan. Patih Sorogupito berhenti sejenak. Hampir semua tamu undangan bergeremang dan memandang ke arah Dewi Worosumbodro. Sedangkan Dewi Worosumbodro semakin menunduk tersipu malu. Justru Rarasatilah yang tersenyum-senyum menggoda. Semua orang, baik pria maupun wanita, baik tua maupun muda, mengagumi kecantikan Dewi Worosumbodro yang seolah terpancar dari dalam sanubarinya. Kecantikan yang bukan karena riasan. Burisrawa semakin ternganga melongo memandang Dewi Worosumbodro. Dewi Banowati merasa kasihan juga terhadap adiknya itu, yang hampir mustahil jika Dewi Worosumbodro mau menanggapi Burisrawa yang buruk rupa. Untuk diketahui bahwa Dewi Worosumbodro telah dipertunangkan dengan Panengah Pandawa, Raden Harjuno. Patih Sorogupito melanjutkan. Pendopo Agung menjadi berdengung seperti tawon gung, karena hampir semua membicarakan tentang pertunangan Dewi Worosumbodro dengan Raden Harjuno. Hampir semua tidak mengira hal itu terjadi karena Raden Harjuno lebih muda dari Dewi Worosumbodro dalam urutan trah keluarga. Dewi Woro Srikandi terkejut dengan bergetar hatinya mendengarnya, namun ia bisa menutupi gejolak hatinya. Ia sempat berbisik kepada Dewi Drupadi kakaknya. Beruntunglah Dewi Worosumbodro yang telah dipertunangkan dengan Pangeran Harjuno. Kalau sudah jodoh tak akan lari gunung dikejar, jawab Dewi Drupadi. Tak kalah terkejutnya adalah Dewi Banowati. Ia telah begitu akrab dengan Raden Harjuno. Ia memang berharap banyak terhadap perjaka pujaannya itu. Dewi Banowati tak akan pernah melupakan peristiwa penculikan oleh Kartopyogo yang hampir saja menimpa dirinya karena jasa Raden Harjuno dan Raden Kokrosono. Ia dan kakaknya selamat. Namun yang terucap berbeda dengan gejolak hatinya. Oh, pasangan yang sungguh sangat serasi. Semoga Dewata merestuinya. Bisiknya kepada kakaknya Dewi Surtikanti. Mereka juga masih saudara sepupu, sehingga pasti sering bertemu, jawab Dewi Surtikanti. Yang menjadi salah tingkah adalah Burisrawa, karena begitu kagumnya terhadap Dewi Worosumbodro. Ia telah bersumpah dalam hatinya, tidak akan menikah jika tidak dengan Dewi Worosumbodro. Oh, Bodro, Bodro, Bodro. Tanpa sadar ia menyebutkan nama Dewi Worosumbodro. Dimas Burisrawa, siapa yang kau panggil? Bertanya Dewi Surtikanti. Oh, tidak, aku tertidur ngelindur. Elak Raden Burisrawa. Patih Sorogupito masih melanjutkan memperkenalkan keluarga kerajaan satu persatu. Setelah selesai, ia memperkenalkan pula seorang gadis yang dikatakannya sebagai sahabat karib dari Dewi Worosumbodro. Seorang gadis yang bertugas sebagai pendamping mempelai di sebelah kiri adalah
sahabat karib dari Woro Sumbodro. Patih Sorogupito berhenti sejenak. Hampir semua tamu undangan mengarahkan pandangan kepada gadis yang disebut oleh Patih Sorogupito tersebut. Kemudian Patih Sorogupito melanjutkan, ia adalah seorang gadis desa dari Kademangan Widoro Kandang, Rarasati namanya. Hampir semua yang hadir, terutama para kesatria muda, mengulang nama itu. Rarasati dari Widoro Kandang. Mereka bergeremang membicarakan seorang gadis desa yang cantik jelita, Rarasati. Rarasati sendiri tidak menunduk malu, namun ia berani menatap para hadirin dengan senyumannya. Senyuman yang menggetarkan dada setiap pria. Bersambung. Jika sudah jodoh, tak akan lari gunung dikejar, kata orang bijak.